Jumpa lagi di ibadah online Kega, kelas kecil dan kelas besar. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun di rumah aja. Sudah siap semua? Yuk kita mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan segar dan sehat. Jika ada teman kami yang kurang sehat, kami mau katakan dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan sehat. Biarlah kami bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dan Maria yang saat itu sedang mengandung. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, makanya mereka pergi ke kota Bethlehem. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka di rumah-rumah penginapan. Karena saat itu banyak juga orang yang dari luar Bethlehem datang ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri seperti halnya Yusuf dan Maria. Semua penginapan sudah terisi penuh. Hingga
akhirnya Maria melahirkan di kandang domba. Itulah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang tertulis di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, ada yang tahu mengapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Pintar, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita manusia. Menyelamatkan kita dari apa sih? Ada yang tahu lagi? Betul sekali, menyelamatkan kita dari dosa. Dosa adalah ketidaktaatan kita kepada Allah. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23a dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah, tetapi dosa tidak bisa mencegah Tuhan untuk tetap mengasihi kita manusia, umat yang diciptakannya. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Kadang kita merasa sepertinya hidup kita baik-baik saja. Tapi, tahukah kamu bahwa seringkali perbuatan dan sikap orang di sekitar kita telah menyakiti hati kita? Dan menyebabkan luka. Hey! Bahkan, luka itu bisa kita peroleh dalam keluarga kita sendiri. Hal-hal ini bisa saja mempengaruhi sikap dan hati kita. Walaupun demikian, Yesus sayang kepada kita. Hadiah yang Tuhan berikan bagi kita dapat memulihkan hati dan merubah hidup kita. Kita jadi bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, bahkan mengasihi mereka. Yang terpenting, hadiah itu membuat kita menerima hidup yang kekal. Hadiah itu adalah kelahiran Yesus dalam dunia dan hati kita. Sudahkah Yesus lahir di dalam hatimu? Puji Tuhan sekali adik-adik. Di dalam Yesus kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, siapa yang ingin hidup yang kekal itu? Kalau kalian mau, taruh tangan kalian di dada dan ikuti Kak Andri berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ampuni semua dosaku, ketidaktaatanku, kemarahanku, pemberontakanku. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini aku minta Tuhan membasuh hatiku dan menyucikan aku dengan darah-Mu. Aku buka hatiku, aku undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidupku. Aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Raja di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini ada di Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, adik-adik, sekarang tiba di akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Bertahtalah di dalam hati kami dan hidup kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah Zoom edisi spesial. Bye-bye.